إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita terus meningkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dari setiap hamba-hambanya untuk tetap bisa melaksanakan ataupun tetap bisa mendapatkan pahala sebuah amal walaupun dia belum mampu untuk mengerjakan amalan tersebut. Dan ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah di mana suatu ketika datang segerombolan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat-sahabat ini diberikan kekurangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu mereka datang, lalu seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ashabud duthur bil ujur." Orang kaya telah memborong semua pahala-pahala ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Kami salat di masjid, orang kaya itu juga salat di masjid. Kami bangun tengah malam salat tahajud, mereka juga bangun tengah malam salat tahajud. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa juga ya Rasulullah. Kami puasa Senin Kamis, orang kaya itu juga puasa Senin Kamis. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha walaysa lana malun natasaddaqu bihi. Tapi mereka punya kelebihan harta, yang mana dengan harta itu mereka bisa bersedekah, yang mana dengan harta itu mereka bisa berkurban, yang mana dengan harta itu mereka bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Walaysa lana malun natasaddaqu bihi, dan kami ini enggak punya harta yang bisa kami sedekahkan. Maka bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tersebut, salah seorang yang bertanya itu kebetulan yang bernama Abu Dzar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bukankah telah diberitahukan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Jadi bukanlah Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan untuk kalian kesempatan untuk juga mendapatkan pahala sedekah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah subhanallah itu juga sedekah. Wa kulla takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Ketika kita suruh orang berbuat baik juga sedekah. Wan nahyu anil munkari sedekah, dan ketika kita cegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih walaupun kita sendiri tidak bisa melaksanakan amalan tersebut, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya tadi dalam kisah yang telah kita sebutkan tadi. Sahabat yang diberikan kekurangan harta iri terhadap sahabat-sahabat yang diberikan kelebihan harta dalam beramal. Jadi bukan iri dalam hal duniawi. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, lalu apakah kita boleh iri kepada orang yang kaya? Maka Rasulullah SAW juga memberikan patokan. Ada dua tempat saja kita diperbolehkan iri hati ataupun hasad. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali pada dua kondisi saja, dua tempat saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'anan wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Ketika seseorang diberikan kecintaan terhadap harta atau terhadap Al-Quran, yang mana dia senantiasa membaca Al-Quran di waktu pagi dan di waktu petang, maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Tak kalah orang yang tabi mat Quran, ya. Sehingga kita boleh iri, lun pajan lu mat Quran, pajan terakhir lu baca Quran. Jangan-jangan Ramadan yang lalu terakhir kita pegang Quran, na'udzubillah min zalik. Maka ini kita boleh iri, karena ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali keutamaan yang kita dapat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, rajulun atahullahu malan. Jadi kita tidak boleh iri kecuali yang kedua ini adalah ketika ada seseorang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana dengan harta yang telah Allah amanahkan kepada dia, dia senantiasa berinfak di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita ada lihat orang kaya seperti itu, kita boleh iri, sebagaimana sahabat Abu Zar tadi iri dalam hal mereka mengejar keutamaan akhirat. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini telah Allah takdirkan, mungkin ada yang sudah mendapatkan panggilan untuk pergi haji, tapi kondisi hari ini dia tidak bisa pergi haji. Ataupun ada seseorang yang Allah mudahkan dalam hal dia untuk melaksanakan umrah, tapi dia tidak bisa pergi umrah dan lain sebagainya karena kondisi hari ini. Lalu apakah kita hanya diam saja tidak mau beramal? Padahal di sana ada amalan-amalan yang mana Rasulullah SAW mengatakan ketika kita mengerjakan amalan tersebut, kita bisa mendapatkan keutamaan sama seperti keutamaan haji dan umrah. Yang mana yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita ingin meraih pahala haji dan umrah, walaupun kita belum mampu untuk pergi haji dan pergi umrah, yang mana yang pertama Rasulullah SAW mengatakan dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan menjaga adab-adabnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, man sallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla, kemudian dia duduk di tempat salatnya lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Jadi dia selesai salat subuh secara berjamaah, dia duduk, dia berzikir. Berzikir di sini jangan kita artikan dalam arti yang sempit, tidak hanya dia baca subhanallah dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran juga zikir, mendengar tausiah subuh juga zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Lalu summa salli rak'atain, kemudian dia salat sunat 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunat syuruk ataupun salat sunat isyraq. Jadi dia salat sunat 2 rakaat.
Maka apa keutamaan amalan tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Maka baginya semisal pahala haji dan umrah. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah menambahkan, tammatin, tammatin, tammatin. Sempurna, sempurna dan sempurna. Subhanallah. Jadi amalan ini bisa kita raih setiap harinya, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalaupun kita ada aktivitas pagi, oke lah, paling tidak dalam seminggu 1 kali saja kita raih amalan tersebut. Kita bisa mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah setiap harinya, ataupun paling tidak 1 minggu sekali saja. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada amalan kedua, yang mana kita juga mampu meraih pahala haji dan umrah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, yaitu dengan kita mengikuti kajian-kajian ilmu ataupun kajian ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pergi ke masjid, "la yuridu illa liyata'allama khairan aw liyu'allimahu," yang mana dia tidak berniat ataupun dia dari awal dia berniat untuk menambah ilmu agama ataupun untuk mengajarkannya, maka apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrah, maka baginya semisal pahala umrah secara sempurna. Jadi dengan kita mengikuti sebuah kajian ilmu di rumah Allah, kita bisa mendapatkan keutamaan pahala umrah secara sempurna. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada amalan yang ketiga, yang mana ketika kita mengerjakan amalan tersebut, kita juga bisa meraih keutamaan pahala haji dan umrah secara sempurna. Apa amalan yang ketiga tersebut? Adalah dengan melaksanakan salat wajib di rumah Allah dan menjaga adab-adabnya. Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran," barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu, maka apa kata Rasulullah? Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Subhanallah. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berwudu dari tempat tinggal kita, yang mana keutamaan berwudu itu setiap tetesan wudu yang jatuh itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah, satu langkahnya diangkat derajat kita, satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Dan bahkan ketika kita mendapatkan salat berjamaah di rumah Allah, kita juga mendapatkan pahala 27 derajat. Dan tidak hanya itu, bahkan kita mendapatkan semisal pahala haji sedang kita dalam keadaan berihram. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini berada di bulan yang Allah muliakan, tepatnya hari ini tanggal 6 Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Karena ketika seseorang melakukan amalan kebaikan di bulan haram ini, karena bulan Zulhijjah salah satu daripada bulan haram, bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan pada bulan haram tersebut, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tanggal 6 Zulhijjah. Ya. Kemudian tidak lama lagi besok tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 9 kita disunnahkan untuk melakukan puasa Arafah. Yang mana keutamaan puasa Arafah itu adalah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, tidak hanya itu, bahkan di bulan Zulhijjah ini ada amalan yang sangat luar biasa, yaitu dengan kita berkurban. Yang mana yang dituntut dalam berkurban itu adalah keikhlasan seseorang. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak sampai dagingnya kepada Allah,
tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai apa? Yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita dituntut untuk ikhlas di dalam berkurban. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita hari ini yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup dan kita dipertemukan kembali dengan bulan haram ini, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik pula. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah patah Arab, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka kelak dia akan meninggal dan dipanggil oleh Allah dalam kebiasaannya tersebut. Tadi kita menyebutkan ada 3 amalan, yang 3 amalan tersebut mendapatkan keutamaan haji dan umrah. Dan semua amalannya ini kita bisa raih di mana? Di rumah Allah. Tadi yang pertama salat subuh berjamaah di rumah Allah. Yang kedua mengikuti kajian ilmu di rumah Allah. Yang ketiga dengan melaksanakan salat wajib 5 waktu di rumah Allah. Jadi dengan kita senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dan boleh jadi tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 kondisi. Yang pertama apa? Ketika kita mau pergi ke rumah Allah untuk melaksanakan salat wajib ataupun untuk mengikuti kajian ilmu. Yang kedua apa? Boleh jadi ketika kita sedang ruku ataupun sedang sujud di hadapan Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kemungkinan yang ketiga, kita baru selesai pulang dari rumah Allah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan, apalagi kita hari ini berada di bulan haram, bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka juga perlu kita perhatikan, jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Maka di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Maka oleh karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Ketika kita berbuat baik, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik pula. Amin ya rabbal alamin.